Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jambo UMKM. Hari ini hadir bersama saya Delma Dani dan saya Tika Darmawan. Luar biasa, seperti biasa di Jambo UMKM kita akan membahas segala hal terkait dengan UMKM, dan tentunya kita juga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Hari ini sudah ada Bapak Bilal Rekfa Pahlevi. Nah, ini konsultan UMKM ya dari Diskop juga. Kemudian sudah ada owner dari UMKM kita hari ini, ada owner Sukaroti KB, Bang Suhendri. Kita bakal dapat banyak insight hari ini ya. Pasti jadi inspirasi kita dan kemudian jadi motivasi untuk bisa terus berkarya ya, mengembangkan usaha-usaha UMKM kita. Benar. Nah, kita mungkin akan langsung ke ownernya dulu. Iya, karena dari nama produknya ini ya agak unik ya, agak unik gitu. Jadi langsung jadi tanda tanya gitu ya. Itu yang mau ditanyain pertama banget ya. Sukaroti KB, kenapa Bang KB gitu ya? Ada apa kok dia kita baru Sukaroti udah harus KB? Apakah ini akan tanya segmennya untuk ini ya, keluarga berencana ya, seperti apa gitu ya? Boleh dijelaskan dulu ya Bang ya. Silakan Bang Hendri. Ya, awalnya semangat Sukaroti ini semangat sebenarnya kita ingin menjadikan roti itu pengganti daripada nasi. Oke. Nah, makanya kita ambil tagline itu kenyang bersama gitu. Kenyang bersama. Jadi memang targetnya mengganti nasi sampai kenyang nih makannya ya. Oke. Menarik ya. Kemudian filosofi itu kita coba turunkan dalam kinerja kita sehari-hari di pabrik. Nah, jadi semua dari staff, dari kepala produksi sampai dengan pemilik itu ya, kalau ada keuntungan itu harus dibagi bersama. Oh, kenyang bersama. Bukan makan roti bareng-bareng sampai kenyang gitu ya. Bukan ya ternyata ya. Jadi konsepnya itu memang diatur sedemikian rupa juga. Betul, ya. Jadi intinya supaya semuanya yang ada di organisasi dalam usaha Sukaroti ini semuanya sejahtera. Sejahtera. Ya. Luar biasa. Apa kita akan bergabung? Nah, karena kita tujuan tetap sejahtera. Kita tujuan hidup adalah sejahtera ya. Kayaknya boleh kita bergabung ya Bang ya gitu. Oke, Sukaroti ini sendiri Bang sejak kapan berdiri? Ya, Oktober 2021. 2021, berarti ini udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun alhamdulillah kita ini kita start di Oktober. Oke, ini awalnya memang karena punya skill gitu ya, bikin roti, bikin cemilan lah kita bilangnya gitu ya, atau seperti apa, otodidak atau seperti apa Bang? Ya, ini kalau istilah kita di pabrik itu ini kecelakaan. Kecelakaan gitu ya. Makin penasaran. Penasaran kita kenapa kecelakaan seperti apa itu ya? Kecelakaan seperti apa ini? Nah, karena awalnya saya itu ada beberapa masuk di bisnis, ada di kelontong, ada di distribusi beras. Nah, tiba-tiba ada teman yang udah usaha rotinya collab waktu COVID, dia datang, dia ajak kerja sama. Nah, tiba-tiba ya saya betah, peluangnya besar saya lihat. Nah, udah pabriknya saya ambil waktu itu, kemudian ya kita lanjutkan. Ini menarik ya, ketika COVID kan rata-rata memang banyak usaha-usaha yang collapse, tapi justru dari Bang Hendri mengambil peluang ya dari masa-masa COVID itu sendiri gitu ya. Iya, tapi tadi konotasinya itu kecelakaan itu kemana sih? Maksudnya kecelakaan karena harus bantu temen? Mau nggak mau nih lagi susah saya bantuin atau gimana? Ya, bantu teman, kemudian saya coba banting setir. Karena tadi udah coba beberapa yang lain coba juga. beberapa yang lain, dan alhamdulillah ini mungkin bisnis terakhir, artinya bisnis terakhir, belum ada bisnis saya itu yang mencapai umurnya di 4 tahun. Nah, berarti ini Oktober ini kita start di untuk tahun kelima. Menarik banget sih ini. Jadi prospek banget buat ya alhamdulillah setelah kita riset pasar, kita sudah produksi di angka 4.500 per hari. Wow, banyak sekali ya. Dan luar biasa. Iya, ini benar-benar kita harus tahu juga, harus tanya juga nih ya, sama dengan tema kita hari ini kan strategi pemasaran roti lokal. Gitu ya. Pak Bilal sekalian ya, jadi kalian ada konsultannya gitu. Menghadapi produk nasional, gimana Pak Bilal dengan kita melihat dari Sukaroti KB ini sendiri gitu ya, yang tadinya kecelakaan katanya banting gitu setir ya, gitu banting setir sampai akhirnya bisa berdiri sudah nyaris 4 tahun ya. Gimana melihat peluang itu Pak? Kecelakaan yang nggak dijelaskan adalah bahwa beliau
master ilmu politik. Oke. Oke. Iya kan? Berarti setirnya luar biasa ya Pak ya, ke roti ya. Saya bilang kok bisa ke sana ya, karena revolusi Prancis dimulai dari roti katanya. Oh, iya ternyata filosofinya. Oke, Seru-seru oke. banget ini. Iya. Oke. Jadi yang apa ya, membedakan Sukaroti dengan produk bakery yang lain atau roti yang lain itu adalah mereka apa yang mengatur strategi titik apa marketingnya itu berbeda. Jadi sangat-sangat beda dengan yang lain. Jadi Sukaroti punya 800 titik penjualan. Jadi dia nggak perlu gerai yang misalnya kan orang buka Khusus, cabang, Oke, gitu. Dia ya. nggak. Dia seperti saingannya Sari Roti ya, gitu. Iya. Langsung Itu disebut brandnya ya, nasional iya, ya. Harusnya nasional. nggak Udah usah sebut, kemana-mana. kan nasional kan udah ada beberapa brand. Iya, iya. Mereka kan juga nggak pakai gerai. Iya. Jadi justru dia nempel di retail. Nah itu yang dilakukan oleh Sukaroti. Nah, itu strategi gitu ya Strategi, Pak ya. itu kan benar. strategi yang berbeda dengan yang lain. Orang lain buka cabang. Iya. Jadi biar ada beberapa brand lain itu buka di mungkin hampir setiap kecamatan dia ada. Atau jarak 2-3 kecamatan dia muncul satu. Iya. Kalau beliau kan beda. Jadi nggak perlu kita buka gerai, itu ya cost-nya kan mahal. Iya, betul. Jadi bagus nempel di retail. Jadi dengan nempel di retail, kemudian ada kios. Jadi bukan hanya retail yang bentuknya toko, kios-kios kecil juga Itu bisa juga. masuk. Dan itu Warung akhirnya kopi bisa juga. diakses oleh banyak segmen Iya, malah gitu ya. jadi semua orang bisa makan roti. Itu ya tujuannya Iya. kan. Tapi Pak Bilal yang menarik itu yang jadi satu tanda tanya gitu. Kalau tadi Pak Suhendri bilang kan ini banting setir gitu ya. Kalau untuk pemula yang mau buka usaha gitu kan, memulainya itu apa trigger yang paling yang apa ya, yang bisa memotivasi lah Iya. gitu ya. Dan kemudian itu kan nanti diciptakan strategi untuk kemudian Iya. memajukan usahanya gitu. Itu kan yang paling penting ketika kita buka usaha. Itu dari Pak Bilal sendiri gimana? Kalau ya kan semua, jadi gini, ada beberapa Keberaniannya itu loh Pak. Iya. Susah banget gitu. rata-rata, makanya saya suka mendampingi, ini cuma ngopi saya sekarang. Jadi partner ngopi. Jadi kalau teman-teman pelaku UMKM itu kalau biasanya Pak kapan bisa konsultasi? Nggak apa bisa ngopi jam sekian sampai jam sekian, saya ada di sini. Jadi bisa ngopi sama saya. Nah rata-rata dari kita bilang aja ilustrasinya dari 1000 mungkin yang 900 atau 800 itu ceritanya butuh duit, Modal. Kalau beliau enggak. Jadi ada beberapa yang lain enggak. Jadi kalau saya, kalau biasanya kan keluhan dan uang, kemudian bantuan, itu agak apa ya? Ya kita bukan nggak mau bantu, dinas pasti membantu. Tapi semampu dinas, kemudian apa namanya? Kalau ada anggaran, kemudian kita ciptakan peluang. Tapi kan kalau ini enggak, dia diskusi, ini Pak mau misalnya gini, contoh mau kembangin di market, mau masuk kabupaten baru atau kota yang baru. Ya. Jadi kan beda diskusinya. Jadi selalu datang dengan optimis. Itu yang saya senang. Jadi ada beberapa UMKM yang menjadi partner ngopi saya tiap hari itu ya rata-rata orang-orang yang semangat. Oke. Dia mau apa namanya buka usaha baru tapi nggak meninggalkan brandnya. Jadi ada beberapa. Oke, intinya memang membangun semangat itu ya Pak ya, Iya. yang harus ada ya. Harus ada. Iya. Semangat paling utama kan dari diri sendiri. Iya, Kalau kita kasih apapun ya, kalau dia nggak ada semangat Iya. wirausahanya Ya nggak jalan juga jalan usahanya gitu ya Pak ya. Beliau pernah apa cabai ya? Ya, Jual cabai, pernah macam lah usaha-usahanya. Oke. Ini menarik ya, ini kayaknya Tia harus bilang gitu bahwa Pak Bilal nih selalu tahu persis gitu ya UMKM yang dibinanya. Oh, oke. Iya. Jadi udah pernah sama Pak Bilal juga waktu itu kita sama Bima. telur asin itu. Jadi ownernya nggak perlu banyak menjelaskan apapun, Karena- semuanya udah Bilal. Pak Bilal yang tahu persis produknya ya. Iya, karena itu hasil konsultasinya tepat banget Iya, gitu ya, iya. karena udah tahu Iya, detail gitu. artinya memang didampingi sedemikian rupa Iya. ya Pak ya, gitu ya. Karena Karena- ngopi terus ya Pak? Ngopi terus ya Pak? Tapi Ngopi nggak itu kena kan- razia pakai baju ini Pak? Oh enggak, kita ganti baju. Kan ngopi itu ngobrol pintar. Oh, Nah, itu ya gitu kan. catat ya. Iya, iya. Jadi Oke. teman-teman ini saya kayak gini, dia butuh kerjasama untuk meningkatkan skill SDM-nya. Jadi kita coba, ini kita atur strategi. Jadi ini kerjasama sama lembaga ini atau kementerian ini atau dinas ini. Oke, Kita oke. masuk ke situ, kita buat skenario-nya.
Sama-sama, tapi kami sama-sama. Tapi Oke. karena semangatnya, nah itu terjadi. Oke, oke. Mungkin kita ke Bang Hendry. Bang Hendry dari awal memulai usaha ini, walaupun kita menyebutnya kecelakaan tadi ya, gitu ya. Apakah memang konsepnya itu udah dibangun seperti ini, Bang? Artinya kita nggak perlu punya gerai sendiri, gitu ya. Kita memang mau mainnya di retail, gitu. Memang udah seperti itu kan Atau konsep belajar awalnya? mungkin dari teman yang tadi kenapa dia kolaps kejadian gitu Iya, ya. akhirnya- Sehingga itu jadi kayak ubah strategi gitu. Ya, betul. Sebenarnya yang paling mahal itu pengalaman. Ya. Ya. Dan sebelum saya masuk di roti, saya kan karena distribusi beras, Ya. Oh, oke. nitip di beberapa grosiran. Nah, waktu saya diskusi di pabrik roti dengan teman itu, saya tanya, kamu kuasai berapa gerai? Yang ada 150 sisa, yang lain udah habis gitu kan. Oh, makanya disitulah saya coba melihat peluang di 150 itu. Nah, seperti Bapak Bilal tadi menjelaskan, alhamdulillah hari ini kita mengelola 800. 800 gerai di Banda Aceh, itu kita kelola. Pokoknya seperti jam kantor, kita bekerja 5 hari, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Itu bukan jam kantor, Bang. Bukan jam kantor, jam kantor Pak Bilal nggak ada sampai jam 12 Jam malam. kantor plus lembur. Iya, itu benar. Kalau itu benar. Dari situlah tercipta konsep-konsepnya secara tersendiri. Nah, jadi saya padukan pengalaman dulu main beras terkait dengan cara bayar, habis itu nitipnya berapa hari gitu kan. Saya padukan dengan konsep roti yang umurnya hanya 3 hari. Iya. Nah, kemudian saya comot sedikit dari perusahaan-perusahaan multinasional yang lain, sistem kerjanya bagaimana. Saya padukanlah jadi konsep kerja yang suka roti. Nah, mungkin itu yang menjadi dasar kita mengatur strategi bagaimana di lapangan, bagaimana kompetitor, baik lokal ataupun nasional begitu. Berapa lama Bang Hendry lihat, oh dengan konsep yang ini ternyata lebih potensial untuk produk roti kita gitu? Ya, 2 tahun lah. 1-2 tahun Ya, baru? 1-2 tahun itu saya terus kaizen istilahnya kan, perbaikan terus-menerus di mana jatuh bangun tim yang keluar kan. Karena di roti ini kuncinya kan di hilir nih, Iya. distribusi. Itu kuncinya. Iya. Orang produksinya terlalu bagus, hilirnya nggak bagus nggak bisa juga. Oke. Nah, jadi harus kita padukan dua-duanya. Tapi saya memegang kunci di hilir. Oke. Nah, Dan tentu kan juga perlu riset juga Iya, buat itu. gerai-gerai yang kita Gerai-gerai yang bisa kita- akan distribusikan ini benar-benar punya pasar di sana Ya. gitu kan. Yang karena tadi kan masanya cuma 3 hari Betul. gitu kan. Dari segi kualitas kita juga harus tetap jaga terus gitu. Ya. Itu gimana itu Bang? Nah, kita riset pasar. Jadi saya membagi pasar ini ke tiga kategori. Kategori A, B, C, ada 3 kategori. Nah, di 3 kategori ini cara mainnya beda. Nah, tipe A mainnya begini, tipe B begini, tipe C begini. Oh, Nah, oke. itu yang kami jaga sampai hari ini. Nah, sehingga di situ kita bisa menekan angka BS, menjaga keberlangsungan produksi. Nah, dengan kita mengelompokkan 3 tipe pasar tadi. Bisa di-spill Bang? Kita soalnya suka detil Bang. Iya, kita kalau nanya maunya detail Kategorinya tuh jawabannya. ABC itu yang seperti apa sih gitu Ya, ya? kalau tipe A itu kita masuknya seminggu 2 kali. Oke. Ini dengan- supermarket. Nggak, saya nggak main di supermarket. Oh nggak main Nggak, supermarket. saya hanya main di gerai dan warkop. Oh, Oke. Nah, saya cari uang di bawah. oh, oke. Di bawah tapi itu paling rame Pak. Warkop di mana-mana rame Iya, terus iya, Pak. benar. Ya, itu seminggu 2 kali dengan jumlah rotinya 30 sampai dengan 50. Oke. Nah, kalau tipe B itu seminggu sekali. Jumlahnya 30-50. Kalau tipe C itu jumlah paling sedikit antara 10 sampai dengan 20. Oke. Jadi diklasifikasikan seperti itu Ya, ya ternyata betul. ya. Ini Di strategi 800, juga kan iya. gitu ya. Ini juga strategi ya karena Ya, selama itu tadi ini makanya tadi riset dulu di Iya, mana nih iya. tipe A, B, C gitu kan Iya. yang biasa kan kayak awam kita gini kan Pak, kami nih awam taunya ya ini didistribusikan ya sudah gitu, ada rotinya gitu. Ya. Ternyata itu pun ada strateginya gitu supaya bisa habis, bisa terjual dengan baik juga gitu ya. Oke, ini seru. Kita masih akan tanya-tanya lagi Iya, nih ya. udah pasti. Masih akan tanya-tanya lagi. Tahan dulu ya setelah Iya. yang satu ini tetap di Jambo MKM.
ya. Pak Bilal yang ini. bilang Bang Iya. Henry ini serius orangnya. Iya. Nah, saya yakin karena seriusnya ini makanya Iya. usahanya bisa sampai ke 800 gerai. Iya, gitu benar. kan. Nah, kita semakin penasaran kan Iya. keseriusannya di bidang perrotian ini Iya, gitu ya. iya, benar. Seperti apa lagi Iya, gitu kan dan yang- apalagi kan kita melihat sebenarnya kalau untuk pesaing ya, Pak, ini kan juga nggak main-main nih pesaingnya Oh, gitu. iya. Apalagi yang disasar adalah produk nasional nih yang mau disaingi kita bilangnya Iya. gitu ya gitu. Nah, ini sebenarnya butuh strategi yang memang dipelajari sedemikian rupa, didampingi juga sama dinas atau seperti apa sih, Bang? Ini Boleh? saya tuh apa Iya, Bang? boleh. Bang Henry. Sebenarnya saya melihat begini, dinas ini mitra. Oke. Jadi semua itu tanggung jawab paling besar itu adalah di saya sendiri. Nah, mungkin itu yang menjadi spirit kita, kenapa menetapkan tujuan yang jangka panjang. Iya. Eh, jadi tujuan jangka panjang inilah yang kami coba mencari partner, terutama dengan Diskop, ataupun dinas-dinas UMKM yang lain, ataupun partner yang lain. Yang itu tidak mengganggu tujuan jangka panjang kami. Nah, mungkin itu yang menjadi apa? Mungkin kita agak sedikit berbeda Komitmen dengan ya. komitmen tadi itu. Komitmen inilah yang kita tawarkan ke mitra gitu, termasuk dengan Diskop gitu kan. Nah, kalau di Sukaroti sendiri kita ini mau ancang-ancang untuk repelita kedua lah. Oh, Istilahnya itu oke. rencana pembangunan 5 tahun keduanya. Kami akan coba untuk bangun pabrik di luar Banda Aceh. Ini sudah kami bicarakan juga dengan Pak Bilal. Ekspansi dong, Bang ya. Iyalah kita ekspansi atau gimana. Nggak berani kita ini kan ekspansi karena begini. Kita mungkin belum sampai di level itu. Kan? Oke. Tapi di tahun kedua itu kita targetnya pabrik di wilayah timur, di pantai utara, yang bisa mengcover 5 area kecamatan, kabupaten Pak. Oh, Nah, oke. Oke, memang itu udah ekspansi lah namanya, Iya. Bang. Mau 23 kabupaten nih kayak betul lagi Iya, kan. iya, Bukan benar. cuma 5 gitu kan. Pemalu dia. Gitu ya. Merendah untuk meroket gitu. Iya, iya betul. Karena kan ini tantanya kan nasional Iya. gitu ya. Tentu kita harus punya konsep yang lebih matang lagi supaya kita bisa menembus itu gitu kan. Iya. Tapi Bang kalau tantangan yang sekarang dihadapin gitu ya, walaupun nanti akan ada merencanakan ada ekspansi gitu. Tentu ini menjadi satu catatan penting gitu ya. Nah, tantangannya sekarang itu persaingan dengan brand-brand lokal dan juga nasional itu gimana untuk perrotian kita? Ini tantangan yang saya hadapi di internal ya. Itu spirit kerja orang Aceh itu masih jauh. Oke, Itu ini berarti tantangannya. SDM. Ya, jadi. berarti SDM kita ini. Mungkin kalau bicara tantangan produk luar saya nggak ini. Oke, kita nggak kalah ini Nggak. ya, Nggak unggul goyah. dari. Nggak goyang. Nah, artian begini, setiap kita melakukan produksi itu, kita sudah menetapkan BS kita itu di angka 13%. Nah, dari situ kita bisa pede kenapa produk kita layak saing. Oke. Nah, Solong, saya sebutkan salah satu Solong Jepang, Iya. itu saya seminggu 2 kali dengan kapasitas sekali masuk 50. Berarti 100 dan itu selalu habis. Di situ saya PDO, berarti kelas menengah juga menikmati produk kami gitu. Iya, iya. Nah, itu tantangan yang pertama adalah etos kerja orang Aceh itu rendah. Rendah. Nah, Oke. jadi siapapun yang kita rekrut untuk bekerja nggak betah. Nah, ini tantangan yang kita hadapi nih, yang kami Oke. secara internal kan. Padahal tadi motonya sejahtera bersama ya, Bang. Iya. Tapi ternyata masih kendala itu ya. Masih kendala. Kita gaji 200.000 per hari pun, tokinya nggak betul juga. Oh. Nah, ini yang menjadi ini kan. Nah, kemudian kalau dari segi produk, ya paling kan teman-teman nasional itu jangkauannya udah luas untuk distribusi saja. Nah, paling itu ini. Kalau masalah produk sama semuanya lah. Sama Oke. semua gitu ya. Jadi- Bahkan mungkin kita kualitas lebih Bisa, unggul. iya nggak sih, ya. Bang? Ya bisa. Bisa ya. Pak Bilal, kalau kita melihat Sukaroti ini sendiri kan udah sebesar ini kita bilangnya ya gitu. Sebenarnya untuk peran dinas sendiri bisa bantu apalagi nih Pak? Udah sebesar ini. Terus satu lagi diajak tadi ngobrol gitu ya dan juga diskusi terkait dengan rencana besarnya di 5 tahun kedua gitu ya Bang ya untuk bisa berkembang. Kira-kira dinas bisa bantu apa lagi? Ya, jadi yang sering kita tanamkan ke teman-teman yang, jadi kita punya inkubator bisnis. Jadi inkubator bisnis sekali perekrutan itu biasanya hasil seleksinya itu 50 UMKM. Oke. Salah Satunya adalah Sukaroti. Ya. Nah, jadi masing-masing kan punya beda-beda produk, Iya. beda pemikiran, beda macam-macam lah. Jadi dinamikanya kan. Nah,
Sukaroti kebutuhan dia sebenarnya SDM. Oke. Karena apa ya, tenaga yang paling berat di marketing, mental semuanya. Jadi mental itu bukan hanya mental dia berhadapan sama orang, mental attitude-nya juga. Jadi kejujuran. Jadi ada beberapa, tapi beliau ahlinya. Jadi sedikit berbeda hasil yang diperoleh, itu dia tahu bahwa ini ada penyimpangan. Oke, sensitif Itu banget keren, ya. Itu keren kan beliau. Oke. Tanpa pakai, kalau orang pakai software, Aplikasi dan lain-lain. dia nggak pakai Say. aplikasi. Udah ada di sini, Iya. terinstall otomatis Langsung ya. alert ya, Iya. gitu ada kesalahan sedikit langsung ada. Terinstall otomatis ya. Nah itu yang cara yang luar biasa. Dia bisa mendeteksi apa namanya itu kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi Oke, sayang sekali Pak ya, itu masih ada di kita ya. oh berat banyak, apalagi yang muda-muda. Oh yang muda-muda lagi lah yang bermasalah ini Pak. Iya. Aduh. Jadi tenaga kerja juga problemnya bukan hanya skill dalam mengolah produk atau memasarkan. Bukan itu malah kendalanya ya, Bukan. bukan skill ya. Attitude, kemudian mental dia tadi. Jadi anak-anak muda ini kan kadang-kadang gengsi. Itu susahnya di Aceh, etos kerja di situ. Jadi gengsi misalnya, jadi untuk operasional kan dia untuk distribusi pakai becak. Iya. Iya. Gengsi pakai becak, nanti dilihat sama Iya. Aduh. Harus ada mobil operasional berarti nggak boleh, nggak bisa. Padahal dengan- sebentar lagi udah ada semuanya. Iya. Ya Atau kan? memang sebenarnya itu juga strategi ya Bang ya, nggak tidak memberikan kenyamanan penuh Iya. gitu. Sebenarnya kan kita kan pengusaha itu 1.000 keluar uang, dia harus hitung Iya. HPP, Iya, gitu iya, kan, iya, iya. harga pokok produksi. Jadi Rp1.000 aja. Sekarang pakai becak dengan pakai mobil kan kosnya lebih tinggi pakai Iya, mobil. Iya, betul, iya, betul, benar, betul. benar, Aduh, masih kental sekali keturunan rajanya, Pak. Benar. Keturunan raja-raja tadi ya. Ini jadi masalah kita berarti ya di salah satu masalah SDM kita di Aceh gitu ya. Skill ternyata kita nggak kalah gitu ya. Waktu dibuka lowongan kerja, ini benar kenyataan. Kita saya nggak bohong, Iya. bukan mau. Ya biar ngapain skor juga rupiah Pak ini. nyebul di sini Iya. Pak. Nggak ada untungnya ya. Iya, nggak ada untungnya. Itu waktu dibuka untuk penerimaan karyawan, itu ada 4 ya. Ya, 4. 4 orang lulusan universitas negeri, sarjana. Sarjana. Padahal yang dibutuhkan cuma tamatan SD. Iya, iya. Oh, wow. Saya kan sebenarnya, jadi apa ya, agak berbenturan ya. Iya. Jadi yang satu. Karena ini kan berkaitan skill ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi mereka melamar kerja karena kebutuhan Iya. kerjaan, nggak mikir lagi sarjananya. Iya. Betul. Jadi nggak ada S2 ya, harus satu ya. Ada S2 satu. Muhammadiyah Malang. Oke, ya karena kalau kita lihat lapangan kerja di Aceh kan memang jadi satu Udah, memang masalah sempit sekarang kan kan, yang jadi itu. Nah tapi yang udah di dalam tadi etos kerja masalahnya. betul. Oke, artinya kalau masalahnya di SDM dari dinas sendiri Apa bisa support iya, gitu? support. Sama dinas punya banyak stok nih misalnya gitu ya. Yang Kita pakai komit, strategi. yang attitude yang bagus. Oke, strategi. Jadi bermitra. Nah kayak tadi Oke. dibilang kan partner, oke di scope menjadi partner, saya partner utama ya. Langsung saya partner utama. Langsung todong ya. Basah. Jadi kita buat kerjasama dengan lembaga atau instansi atau satuan kerja pemerintah Aceh yang lain. Oke. Jadi yang untuk menuntaskan masalah tadi kan, tapi tentunya kan bukan hanya kayak tadi. Jadi kalau skill kita bisa bantu ke misalnya salah satu contoh ilustrasinya ke BPVP. Iya, Udah, BPPP. Dulu BLK. Iya. Nah, jadi ke sana buat kerjasama dan alhamdulillah mana tanda tangan ya, Udah MOU. yang disaksikan oleh menteri. Oh wow. Dekat rumah saya Pak itu Pak, datang Satu-satunya menterinya. UMKM ini, satu-satunya Oke, UMKM. dan karena kan tanda biasanya kerjasamanya itu atau bukan kerjasama kita sebutnya biasanya mereka tuh kan UMKM ini nyari karyawan atau orang kerja itu dari SMK ya Pak ya, Iya. ya gitu-gitu ya, kok tata boga misalnya dari jurusan lain-lain gitu. Kalau ini langsung bekerja sama dengan BPVP itu Iya. sendiri ya. Jadi Untuk kompetensinya memang sudah terjamin. Udah, jadi ini lagi proses ya. Ya, lagi ongoing. Jadi lagi ongoing proses untuk pelatihan skill bagi karyawan Sukaroti. Bang Henry ini memang kayak kalau di saya agak ironis ya dengan kondisi ekonomi sekarang masih SDM ini masih ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau di Sukaroti sendiri ada nggak sih sebenarnya dari Bang Suhendri untuk
ini karyawan yang di sini kita akan bantu mereka untuk berkembang. Ya berkembang itu kan bukan berarti mereka akan naik jabatan aja di Sukaroti, tapi mereka bahkan bisa mengembangkan diri mereka ketika mereka nanti sudah tidak Sukaroti lagi gitu. Mereka punya usaha dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih ditularkan ke mereka, diberikan ke mereka? Ya ada sebenarnya. Jadi jenjang karir di kita itu satu naik tingkatan, yang kedua adalah buka usaha sendiri. Oke. Nah, itu sebenarnya yang saya dorong ke sana. Kenapa hari ini? Alhamdulillah dapat pelatihan dengan BLK itu. Iya. Salah satunya ini. Di sana mereka jadi nggak bareng lagi kita. Ya silakan buka usaha sendiri tentunya di bidang bakery. Jadi mereka mandiri juga kan Ya, akhirnya mandiri kan. juga gitu kan. Nah, tentunya di sini juga kan saya tahu nih kapasitas kawan-kawan di semana gitu kan. Iya, iya. Nah, saya coba buka peluang lain. Nah, mereka yang buat produk, saya beli, saya ngedar. Oke, malah sampai begitunya. Luar biasa. Jadi ini salah satu yang kita dorong kan. Kemudian naik kelas tadi. Nah, jadi senior ini saya dorong mereka, saya kasih tanggung jawab. Saya mengkoordinir berapa orang di bawahnya begitu. Iya. Nah, biar leadership mereka juga muncul gitu. Dulu waktu pertama sekali saya ngambil tempatnya itu, rata-rata kan penduduk lokal yang berada di situ. Sedikit ada masalah, semua lapor ke saya. Oke. Kemudian saya bentuklah divisi. Kamu ketua divisi ini, kelola nih. Nah, awalnya berbenturan, hari ini udah nyaman. Nah, merasa kayak ketua divisi gitu. Kalau Iya, ada iya, apa-apa iya. langsung tegur gitu. Iya, 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 benar-benar. Nah, paling itu yang ini kita coba dorong kan. Oke. Artinya Artinya memang bangun komunikasi yang baik Iya. ya antara Iya. karyawan. dan itu. memang sudah di setting sedemikian rupa juga supaya SDM yang ada di apa namanya Sukaroti. Sukarotinya juga bisa berkembang gitu ya. Nah, kita mau lihat nih beberapa produk yang dibawa di sini. Nah, ini Ini ada varian ada roti jenis ya? apa aja Bang untuk produk dari Sukaroti ini Nah, sendiri? itu yang baru itu produk yang dilahirkan ya sekitar 2 atau 3 bulan. Oke. Disempurnakan dengan latihan di BLK. Jadi produk utama kita itu sebenarnya yang ada label itu, Mbak. Oke, yang boleh diambil. Ya, label yang label yang itu, ini ya. yang Bukan, yang belakang. yang di tengah. Tuh kan Pak Bilal tahu kan? Ini Dari Pak. jauh Ya. loh itu. Oke. Ya, Oke, ini. itu produknya. Oke. Jadi ini produk utama kita. Mhm. Nah, jadi Ini ada berapa varian aja nih? itu ada 4 varian. Ada kelapa. Kelapa, coklat, mocha sama Iya. serikaya. Oke, jadi memang ini yang Serikaya. menjadi produk ininya ya Utama. produk Ya, utama produk dari, utama dari Sukaroti. Sukaroti ini sendiri. Ya. Oke, dan selama ini yang didistribusikan adalah 4 varian ini ya? Yang 4 varian ini. Ini menjadi penopang utama usaha lah. Oke. Dan ini artinya juga jadi best sellernya ya Pak ya. Ini bisa jadi ini juga yang sering kita jumpain di beberapa warung kopi ya? Iya. Ya. Iya kan? Karena Maksudnya nggak mungkin- disebut di sini Sukaroti ya Pak? Iya, Kenapa nah, nggak ditaruh? Ini kenapa apa? tidak dibikin brandnya? Iya. Ya. Nah ini tentunya nih. Ini jadi apa namanya catatan kita bersama. Ini juga yang sedang saya garap dengan Pak Bilal. Bagaimana Diskop ini menjembatani kami untuk apa namanya kemasan ini masuk di HPP. Nah ini saya dengan Pak Bilal. Iya. Saya usahakan saya sendiri juga targetnya tahun kelima itu kita sudah punya label. Iya, karena kan bisa aja orang lain juga taruh bikin Iya. roti yang sama dengan nggak ada label, nggak Iya, ada jadi kita merek nggak gitu. tahu, mungkin udah sering beli tapi kita nggak tahu Nggak tahu Sukaroti ternyata gitu ya. ini Sukaroti itu yang Apalagi Bapak nggak ada lagunya, Sukaroti. Nah, Gitu ya, saya kalau ada kita nggak lagunya, tahu kita gitu lebih kan. tahu ya. Setiap kita pegang ada musiknya. Jadi kita tahu nih brandnya gitu ya. Yang ada suka Henry. Ada lagi tuh ya. Oke, jadi nantinya akan mau bikin untuk packaging ya berarti ya. Ya desainnya sudah siap, semua Oke. sudah siap. Cuman itulah ada kendala kita. Saya coba jajaki yang di Aceh. Begitu kita potong HPP itu jauh. Oh, oke. Ini kendala. Sebenarnya semua kendala UMKM di Aceh inilah di kemasan. Di kemasan ya, Satu paling packaging. Nah, yang paling utamanya itu tadi. Begitu kita potong HPP jauh dia. Nah, saya coba cari jalan keluar. Jalan keluarnya sudah ada. Nah, Jalan keluarnya adalah keluar. Beli di luar. nah, itulah saya coba gandeng Pak Bilal dalam hal ini Diskop ya. Ya. Nah, gimana caranya? Mudah-mudahan dalam tahun ini jalan keluar itu betul-betul jadi jalan keluar gitu kan. Nah, supaya
ya akhirnya ada nggak- brandnya lah. Iya, jadinya Betul. kita juga Jadi makin ini nggak kenal. sih Pak, jadi satu problem juga nggak sih? Karena kan ini kita nggak tahu nih ya produknya Sukaroti gitu. Tapi kan banyak juga brand-brand yang lain juga yang mungkin dari bentuknya sama, rasanya kan belum tentu gitu kan. Ini kan jadi satu ininya juga dari Bisa Sukaroti diambil- gitu iya, ya. iya. Ya. Hmm. Kalau produk itu kita naikkan kelasnya, itu akan jadi problem dengan kondisi hari ini. Nah, Oke. misalnya saya ngambil itu saya jual di swalayan, itu jadi problem. Tapi karena saya main di bawah, Iya. problem itu hilang. Oh, oke. Karena yang dikedepankan adalah apa? Kenyang. Kenyang. Oh, Ya, kenyang bersama bersama nih pokoknya ya. Rasa dan Tapi kenyang. Pak Bilal gimana menyikapi ini Pak? Mungkin dari dinas, apakah memang kan kita kalau nggak salah pernah membahas bahwa nantinya kita akan ada rumah kemasan ya gitu ya. Tapi balik lagi kendalanya tetap sama ketika dipotong HPP dan lain-lain tuh harganya masih jauh gitu, nilainya masih jauh. Gimana sih Pak? Ya, ini bisa? memberatkan ya. Ya, kita kan coba ada beberapa kali ya, kita coba kontak partner-partner yang di luar Aceh. Iya. Tetap nggak masuk HPP-nya. Oke. Jadi ternyata yang partner yang masuk HPP itu di Aceh sendiri, tapi ada syarat, misalnya kayak contoh plat. Platnya kita yang sediakan sendiri. Jadi kita sediakan plat dengan harga yang memang cocok dengan HPP beliau. Jadi nggak terganggu dengan harga jual 2.000, itu terganggu ininya. Oke. Untuk sekarang ini memang dijual mulai dari harga berapa Pak? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oke, masih sangat terjangkau ya. terjangkau. Dengan Untuk bisa kualitas- kenyang dengan harga segitu gitu Iya, ya. betul betul. Ya Dengan kan yang kualitas dicari kenyang ini, nih gitu sekarang kan. kan. Kualitasnya satu lagi gitu yang memang cuman kita kan khawatirnya gitu ya ketika belum ada brandnya, belum ada di kemasannya gitu ya. Kadang kita rasa ini enak nih, besok kita cari lagi. Mungkin ada beberapa pilihan Iya. ternyata kita nggak tahu dari brand yang berbeda gitu Coba ternyata. tahun depan dah ya. Oh, iya. Betul, Kita betul. tunggu loh Jadi ini. hak patennya juga ada gitu Iya. Iya kan. benar-benar. Tapi kalau berarti selain SDM juga terkendala saat ini masih di situ ya Bang ya? Ya, betul. Packaging. Packaging ya gitu. Tapi kalau yang lain-lain udah lah ya, udah cincai lah gitu ya. Kalau Sukaroti ini izinnya sudah lengkap. Oh Sudah ternyata lengkap, izin ya. sudah Jadi lengkap. PIRT sudah ada, Semua udah. halal sudah. Jadi sudah aman lah ya Aman kalau produknya. untuk dari perizinan, berkas dan lain-lain gitu ya. Oke, ya walaupun dengan berbagai macam kendala yang nggak begitu berarti juga sih tadi ya. Tapi apakah ini sangat menjanjikan gitu ya? Kita tanya nanti ya. Iya, Setelah nanti. satu ini tetap di Jambo UMKM. Ya kita kembali lagi di Jambo UMKM Ya, dan semakin seru semakin ya. seru Iya, ya. karena tadi partner utamanya udah bilang, Iya. ternyata ada membangun partner-partner yang lain Iya, juga, benar. kemitraan di sini ya Pak ya. Ya, seperti apa sih Bang Henry membangun kemitraan yang dilakukan oleh Sukaroti ini sendiri? Terkait juga ini kan merupakan strategi gitu ya. Tentu yang utama kan trust lah. Ya. Pertama kepercayaan, yang kedua tidak mengganggu apa namanya itu tujuan jangka panjang kami dan juga si partner. Oke. Nah, misalnya dengan Diskop misal, Diskop misalnya oh bisa kasih ini misal, nah, kami akan terima. Nah tidak menuntut oh kami harus begini, oh tidak. Oke, berarti ini partner benar kan seperti Pak Bilal bilang ya partner utama. Apakah ada partner-partner lainnya dalam menjalankan bisnis ini, Bang? Tentunya ada. Hari ini dengan BLK lah. Ya, Ya. ya. Itu jadi Pak. BPP. Mereka menyediakan transfer knowledge untuk pelatihan. Oke kita terima. Nah ini ke depan mungkin ada dengan DPMPTSP juga mereka bisa menghubung kita dengan beberapa investor yang lain. Oke kita terima. Jadi satu sisi Sukaroti ini menyesuaikan diri dengan bentuknya partner. Oh, misalnya partnernya maunya begini, udah kita ini kan kita sesuaikan. Nah, Kalau tapi masuk kita jalan ya, ya, berarti. kalau masuk kita jalan. Nah, dengan PT PEMA juga kita udah membangun komunikasi. Oke. Nah, cuman dalam perjalanan waktu itu ada biasalah ada turbulensi politik. Ya udah kita berhenti sebentar. Kan Bang Henry Iya, ininya orang politik. manajer udah tahu banget Harusnya udah capcus tahu ya. harus seperti apa menjalani itu gitu ya, menghadapi itu ya. Nah, jadi tidak semua elemen yang bisa mendukung bisnis Sukaroti tidak menutup diri. Oke. Dengan siapapun ya. Kalau candaan saya dengan Pak Bilal, kalau
apa nih tanya telepon roti ini kita akan tak kirim. Iya. Enggak, ini intermezzo. Iya. Tapi memang ternyata harus ada strategi-strategi yang seperti ini ya, yang pada akhirnya membangun satu brand ini bisa besar juga gitu Pak. Ini untuk pabriknya sendiri ada di mana? Di Cucum, dekat pintu tol. Itu kan ada pintu tol Darussalam. Oke. Sekitar 500 meter lah. Dan untuk karyawannya sendiri udah berapa orang Bang? Sekarang kita di 15. 15 orang. Oke, ini juga sudah lumayan banyak menyerap Dan tenaga per hari kerja. berarti kita mengerjakan bisa produksi berapa banyak roti, Bang? 3.000, 4.000, 4.500 Dalam sehari? dalam satu Dalam hari. sehari. Wow. Dan itu dibagi dari kategori ABC tadi ya di Ya, nanti distribusinya ya. itu nanti di bagian distribusi. Nah, begitu distribusi, nah, baru kita buka petanya. Hari ini segini, hari Senin, Selasa, Rabu ke sini. Nah, jadi langsung ke sasaran. Oke, jelas banget nih biasa. mappingnya ya, Iya, kemana betul, gitu. betul. Butuh bagian distribusi kita bisa ya sebenarnya ya. Dan gajinya paling besar. Nah, Paling besar lah ya. memang itu tujuan kami sebenarnya Iya, Bang Henry ya. Itu tujuan kami ya. Karena sejahtera. Sejahtera. Karena memang udah ada tagline-nya kenyang bersama. AKA sejahtera bersama. Jadi makanya kita tertarik dalam bisnis ini ya. Boleh abis ini kita ngobrol sama Pak Bilal ya. Ya Pak Bilal, kalau melihat selama ini kan Pak Bilal sebagai konsultan UMKM juga mendampingi banyak UMKM gitu ya. Nah untuk peluang dari Sukaroti seperti Sukaroti ya kan, ini memang tujuannya memang mereka positioningnya jelas bahwa mainnya di bawah katanya gitu kan, gitu nyari uangnya di bawah nih katanya gitu ya. Itu apakah besar gitu justru peluangnya seperti itu daripada memang yang kita bikin sasarnya tuh jelas, misalnya kayak target market saya nih kelas menengah ke bawah atau targetnya menengah ke atas. Kalau sedangkan Bang Henry kan siapa aja gitu. Peluangnya gimana Pak? Kami, ya saya sering diskusi kan, jadi karena partner utama, jadi Iya partner utama tadi ya. ini ada sisi misalnya gini, ini kita lagi bidik sasaran tembak kita, sasaran tembak ya. Iya. Jadi kalau mapping politik kan beda. Iya, Jadi iya. pakainya sasaran tembak Iya. untuk ke MBG. Ini udah lagi kita mau nyasar ke MBG. Oke. Ya. Nah MBG rata-rata pesanannya ini udah dua MBG ya, Ya, 2. di Banda Aceh sama Biren. Itu rata-rata pesanannya 2.000 sampai 4.000 Sehari produksi itu. sehari Sehari produksi. produksi. Jadi dia nggak ada istilah BS kan, Iya, nggak ada yang dikembalikan. Iya, Jadi dengan harga yang kita diturunkan oleh Iya. Sukaroti. Jadi kita sasar, jadi semua peluang itu kita tangkap. Kok kita ya? Iya. Kita paham banget, Partner tadi. kita paham banget Pak Bilal ini sangat-sangat menjiwai Iya, gitu. betul, Kita ya. paham banget gitu. Jadi setiap UMKM-nya dia merasa juga ikut Iya, memiliki. Jadi semuanya ditangkap sama Sukaroti. Jadi Oke. ketika kita bilang, oh ini ada peluang tuh ini. Oke kita sasar Pak. Ini kita cari lagi nyasar ke beberapa MBG yang ujung. Ya kita berharap bisa produksi 10.000 malah ya sehari. Jadi wow. Sukaroti bisa produksi 10.000 dan Tapi pabrik kita mencakupi itu Pak kalau misalnya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. bisa. Oke. Jadi kan produksi berapa jam? 8 jam, 6 jam. Produksi dari jam 8 ke jam 5. Jam 5 sore ya. Oh, kalau total semua sampai jam 12 malam, berarti berapa jam? Maksudnya untuk bisa memproduksi banyak seperti mungkin mencapai Karena- 10.000, apakah kita Bisa. sudah kompeten ininya dari Tenaga kerja mumpuni ya paling Yang semuanya mumpuni, ya mumpuni dari. ya. Jadi ada tenaga kerja yang itu yang tetap 15, ada yang direkrut Oke. apa istilahnya temporer. Freelance. Ya, Freelance. TPO, tenaga pembantu operasi. Iya, iya, oke. Jadi memang targetnya itu sekarang ya. Iya. Iya. Baca peluang ya Pak ya. Ya, yang paling penting kan baca peluang. Nah makanya kadang-kadang kan ada yang cemburu, Pak kok dia aja gitu. Iya, Kan iya, dia aja ngomongin saya. Itu dia. Tapi sebenarnya UMKM ini Memang sendiri tunggu dulu. Memang yang suka nyinyir tuh yang jarang datang. enggak, tapi maksudnya kayak UMKM ini tahu nggak sih atau mereka paham bahwa ternyata konsultan UMKM ini bisa dihubungin kapan aja, bukan kapan aja, tapi boleh dihubungi gitu, atau Ya. memang harus di jadwal-jadwal tertentu. Mungkin beberapa UMKM nggak paham itu Pak, Iya, sehingga jadwal konsultasi hari Kamis iya, sampai apa gitu Jadi misalnya. segan gitu karena punya kegiatan lain juga. Sedangkan mungkin kalau Bang Henry ini memang kawan ngopinya Ya. gitu ya, sehingga kelihatan terus gitu. Padahal dipaksa mungkin ya sama Bang Henry. Dia Ya. menangkap peluang. Iya. Saya kan selalu kalau di pelatihan atau bimtek atau pertemuan-pertemuan lain, saya bilang, Anda siapapun, UMKM bisa telepon saya.
sampai batas jam 12 malam. Oke. Nggak apa-apa Pak, main di rumah. Enggak. Istri saya nggak cemburu. Karena yang telepon Bang Hendri. Yang konsul Bang Hendri gitu ya. Jadi apa namanya? Karena udah ada saya bilang seperti itu dari Senin sampai Minggu. Kecuali ada hal tertentu misalnya saya lagi kayak gini misalnya peristiwa atau apa, itu baru saya nggak disangka. Oke. Tapi tetap kita jawab kalau dia WA. Oke, Artinya jadi memang- sebegitu besar sebenarnya terbuka Iya. peluang kita untuk kesempatan iya, ya mengambil kesempatan untuk itu bisa ya. konsul dan Tapi lain-lain. mereka takut untuk konsultasi, makanya saya bingung. Nah itu kenapa sih Pak? Sebenarnya apa yang Kayaknya saya selalu udah Kok cukup Bilalnya masih breo. bingung? udah nggak berewokan katanya. Kenapa UMKM itu masih ada apa ya istilahnya rasa bukan ragu juga tapi kayak segan Sungkan mungkin mungkin ya, atau- sungkan gitu untuk bisa konsultasi dan lain-lain. Kadang mungkin ada beberapa UMKM yang merasa kayaknya usahaku belum sebesar itu, kayaknya usahaku belum sekeren itu, Minder duluan minder ya. duluan gitu ya. Padahal kan kita bisa banyak hal yang harus melakukan UMKM. Jadi kayak awalnya kita sering petakan misalnya udah punya legalitas nggak? Ternyata banyak yang belum ada. Legalitasnya kan NIB, nomor induk berusaha itu juga nggak. Kita buatin. Kemudian naik sedikit nanti dia buat PT. Kan ada PT perorangan. Biayanya nggak mahal, cuma 50.000. Bukan ke Masih saya, terjangkau Iya. ya. setoran ke negara. Iya. Oh, bukan untuk ngopi Pak Bilal ya? Bukan ya, bukan. Kalau ke saya mau bukan. dibayar 500 nggak apa-apa. Iya, kita terima ya Pak ya. Iya, saya ikhlas Oke, dibayar. jadi sebenarnya dibantuin segitu juga ya Pak? Iya, kita bantu proses semua. Ya, cuma ya nggak tahu Pak, teman-teman ini sungkan, takut ada yang takut karena pajak. Padahal dengan munculnya nama PT itu salah satu contoh ya. Kayak kita sendiri, kayak kita memposisikan diri sebagai konsumen. Ketika ditulis itu UD Roti Suka misalnya. Iya. Dengan PT Suka Roti kan kita pasti PT. Iya. Karena apa PT di kepala di mindset kita kan itu udah perusahaan sudah yang Besar. besar atau perusahaan yang sudah udah kuat lah. Iya. Ya, betul. trusted lah ya Iya. gitu. Jadi membangun trust itu kan dengan nama perusahaan juga. Betul, oke. betul. Ini masih jadi satu kendala di UMKM kita gitu Iya. ya. Nah, beliau dulunya nggak punya badan usaha, badan hukum, jadi nggak bukan PT. Dulunya apa namanya? Nggak ada nama-nama. NIB aja baru. NIB aja. Oke, oke. Wow, seru banget kita Iya. membahas bisnis yang udah sebesar ini Ya, gitu ya. iya. Kayaknya jadi pengen ikut cemplung juga ya. Iya. Dari awal kita udah klarifikasi bahwa kita memang mau gabung ya. tapi intinya kita tetap selalu bangga ya Iya. dengan siapapun yang hadir di sini begitu, dengan usahanya terus berkembang ya, terus semakin besar gitu ya. Kita merasa bagiannya juga gitu. Iya, Kita benar, pernah benar. ngobrol sama Iya, ownernya benar, gitu benar. kan. Kita pernah ngobrol sama owner, kita kayak Pak Bilal pokoknya. Kita merasa bagian dari UMKM itu sendiri ya. Oke, mungkin menutup talk show kita hari ini, mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Bang Hendri sendiri? Iya. Silakan. Motivasi Bang. Ya, mungkin pesannya fokus saja. Karena usaha itu kalau nggak fokus, quote-quote yang lain menurut saya itu hanya ininya saja, apa penyemangat lah. Tapi kalau nggak fokus, apapun itu, baik itu diwaris siapa, perintis ataupun pewaris, kalau nggak fokus nggak buyar semua. Walaupun pewaris kalau nggak fokus tetap habis juga ya. Habis. Oke, oke. Oke. Oke, mungkin Pak Bilal terakhir yang bisa disampaikan Pak. Ya, mungkin kalau saya ya sepakat dengan yang disebutin oleh Bang Henry bahwa kita harus fokus. Tapi satu lagi jangan pernah sungkan untuk bekerja sama bermitra karena nggak pernah bisa kita jalan sendiri. Tetap kita butuh Oke. partner. Oke, wah, jadi luar jangan biasa. sungkan untuk bermitra gitu ya. Ada Pak Bilal yang terus terbuka Iya. gitu untuk mau membantu UMKM. Terima kasih loh Pak, ini begitu terbuka Iya, begitu benar. kepada masyarakat Aceh khususnya yang sedang merintis usaha di bidang UMKM gitu. Luar Terima biasa kasih sekali. juga nih untuk Bang Hendri ya. Iya. Sukses terus, suka roti KB gitu ya. Dan kita tunggu makan-makan biar kenyang bersama. Makan roti. Iya. Oke, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam ke belakang. Kita ketemu lagi di lain waktu tentunya. Akhirnya saya Tika dan mohon pamit undur. Saya Ida Almadani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.